1. Dalam eksepsi, menolak eksepsi tergugat untuk seluruhnya. 2. Dalam pokok sengketa, 1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan tidak sah keputusan Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas 2 Bogor nomor W11.PK.PK.01.05.02/87 tanggal 18 Mei 2020 tentang pencabutan surat keputusan 11.pas.PK.11.01.04/1473 tahun 2020. Habib Bahar akhirnya kembali bebas dan langsung bergabung dengan aksi tolak Undang-Undang Cipta Kerja hari ini. PT UN Bandung kabulkan gugatan Habib Bahar soal pencabutan asimilasi. Alhamdulillah mendengar langsung hakim membacakan putusannya. Dan seluruh dalil-dalil gugatan yang kita sampaikan, alhamdulillah dikabulkan oleh majelis hakim. Alhamdulillah sidang terakhir dengan keputusan yang alhamdulillah memuaskan bagi kita. Hakim memenangkan seluruh gugatan kita. Dan insya Allah apa yang kita capai ini adalah berkat doa seluruh umat. Amin. Berkat doa seluruh pencinta Habib Bahar. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan ini membuktikan bahwa memang Habib Bahar dikriminalisasi oleh rezim ini. Allah. Itu tetap satu barisan, satu komando. Amin. Jangan lupa datang untuk tepung istana negara. Siap. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Sebelum saya mulai, kepada saudara-saudara yang tidak siap peran mending pulang saja. Yang tidak siap perang pulang sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masalul mu'min fi tawaddihim wa ta'atufihim wa tarahumihim masalul jasad idza ishtaka minhu udwun tada'a sairul jasad bis-sahri wal humma. Bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya perumpamaan seorang mukmin bagaikan satu jasad, di dalam saling menyayangi, di dalam saling mengasihi, bagaikan satu jasad. Apabila ada sekelompok jasad, ada sebagian jasad yang merasakan sakit, yang tersakiti, maka seluruh jasadnya akan merasakan sakit. Allahu Akbar. Saudara-saudara, oleh karena itu luka mereka adalah luka kita, saudara-saudara. Derita mereka adalah derita kita. Tangisan mereka adalah tangisan kita. Habib Bahar akhirnya kembali bebas dan langsung bergabung dengan aksi tolak Undang-Undang Cipta Kerja hari ini. PT UN Bandung kabulkan gugatan Habib Bahar soal pencabutan asimilasi. Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT UN Bandung mengabulkan gugatan Habib Bahar bin Smith terkait surat keputusan pencabutan asimilasi. Hakim menyatakan surat keputusan yang menjadi dasar pencabutan asimilasi tidak sah. Dalam gugatan ini, Bahar bertindak sebagai penggugat, sementara Balai Pemasyarakatan Bogor selaku tergugat. Sidang putusan digelar di PT UN Bandung, Jalan Diponegoro, Kota Bandung pada Senin 12 Oktober 2020. Mengadili dalam eksepsi, menolak eksepsi tergugat seluruhnya. Mengadili dalam pokok sengketa, mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. Ucap Ketua Majelis PT UN Bandung Faisal Zat dalam sidang yang juga digelar secara online melalui akun YouTube PT UN Bandung. Giliran FPI, Habib Bahar, GNPF, PA212 dan puluhan ormas gelar aksi besar tolak Undang-Undang Cipta Kerja di Istana Negara. Aksi penolakan terhadap disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja masih berlanjut. Gabungan aliansi yang mayoritas berbasis agama pada Selasa 13 memastikan diri akan turun ke jalan untuk memprotes Undang-Undang Cipta Kerja. Aksi unjuk rasa dimotori oleh Ormas Front Pembela Islam, Gerakan Nasional Pengawal Fatwa, GNPF Ulama, PA212 dan puluhan ormas lain. Dalam poster resmi yang dibagikan di akun HRS Center, aksi akan dilakukan serempak di seluruh Indonesia pada 13 Oktober mendatang.
Gabungan aliansi menamakan diri sebagai anak NKRI, sementara di Jakarta aksi akan dipusatkan di Istana Negara mulai pukul 13. Sebelumnya, FPI, GNPF Ulama, PA212, dan HRS Center menggelar jumpa pers bersama tentang penolakan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja. Mengamati perkembangan politik hukum yang semakin menjauh dari cita-cita nasional, sebagaimana yang tercantum dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945, kebijakan penyelenggaraan negara telah mendegradasi prinsip kedaulatan rakyat dan paham negara kesejahteraan dengan mengutamakan kepentingan oligarki kapitalis. Begitu kata Slamet Ma'arif mewakili aliansi dalam video yang dilihat warta kotalive.com. Rezim lebih mengutamakan kepentingan geopolitik RRC dengan tetap mendatangkan tenaga asing yang paham komunis, tetap menggelar pilkada di tengah ancaman COVID-19 demi politik dinasti. Di sisi lain, tindakan penyalahgunaan kekuasaan, persekusi, intimidasi, dan kriminalisasi masih terus berlangsung. Seiring dengan itu, sebutnya, pemerintah mengajukan RUU Omnibus Law Cipta Kerja yang kini disahkan menjadi undang-undang. Kesemuanya menunjukkan penyelenggaraan negara di bawah kepemimpinan yang zalim yang menghancurkan sendi-sendi kehidupan yang berdasarkan Pancasila. Rakyat juga telah dikorbankan. Masa depan, keutuhan, dan kedaulatan negara terancam dengan kebijakan yang hanya menguntungkan segelintir orang. Sementara itu, dalam siaran persnya, aliansi menyatakan mendukung aksi buruh, mahasiswa dan pelajar dalam memperjuangkan penolakan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja maupun aksi-aksi dalam segala bentuknya, baik berupa mogok maupun hak untuk menyatakan pendapat, berserikat dan berkumpul menyuarakan kepentingan rakyat. Kemudian, aliansi menasihati dan meminta pemerintah beserta seluruh lembaga dan aparat negara untuk menghentikan kezaliman terhadap rakyat sendiri. Mereka juga menyerukan untuk segera membebaskan tanpa syarat seluruh demonstran yang ditangkap dan menghentikan penyiksaan terhadap para demonstran yang masih dalam tahanan. Selain itu, FPI, GNPF Ulama, PA212 dan HRS Center juga mengajak semua elemen bangsa untuk bangkit berjuang dan menghentikan kezaliman dengan segala daya upaya yang dimiliki. Mendesak segera dikeluarkan Perpu untuk membatalkan Undang-Undang Cipta Kerja dan menuntut para partai pendukung pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja untuk segera membubarkan diri karena telah menjadi kepanjangan tangan kepentingan cukong asing dan asing daripada menjadi penyalur aspirasi rakyat. Sikap PBNU sendiri menolak terhadap pengesahan RUU Omnibus Law Cipta Kerja dan akan melakukan uji materi atau judicial review Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi. Nahdlatul Ulama membersamai pihak-pihak yang berupaya mencari keadilan dengan menempuh jalur konstitusional dengan mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi. Begitu kata Ketua Umum PBNU Said Akhil Siraj dalam keterangan tertulis. Kiai Said juga menegaskan NU menolak Undang-Undang Cipta Kerja yang baru saja disahkan pada Senin 5 Oktober lalu. Menurutnya, undang-undang tersebut jelas merugikan rakyat kecil dan menguntungkan kapitalis. Said menyoroti keberadaan pasal pendidikan yang termaktub dalam Undang-Undang Ciptaker. Ketentuan tersebut terdapat dalam pasal 26 poin K yang memasukkan entitas pendidikan sebagai sebuah kegiatan usaha. Kemudian pasal 65 yang menjelaskan pelaksanaan perizinan pada sektor pendidikan dapat dilakukan melalui perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Ciptaker itu. Said menegaskan bahwa lembaga pendidikan bukanlah sebuah perusahaan. Ia menilai pasal tersebut dapat melahirkan potensi pendidikan yang disulap sebagai sebuah entitas untuk mencari untung atau komersil. Sektor pendidikan termasuk bidang yang semestinya tidak boleh dikelola dengan motif komersial murni. Said juga menyoroti sistem kontrak kerja yang selama ini menjadi momok menakutkan bagi para buruh atau pekerja. Ia mengakui cukup memahami aspirasi dan penolakan dari buruh terkait hal itu. Said memahami pengurangan komponen hak-hak pekerja seperti uang pesangon, uang penghargaan, dan uang penggantian mungkin menyenangkan investor, namun di sisi lain merugikan jaminan hidup layak bagi kaum buruh dan pekerja. Lebih lanjut, Said juga menyinggung soal sertifikasi halal. Menurutnya dalam pasal 48 Undang-Undang Cipta Kerja telah mengubah beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal. Hal itu dinilai mengokohkan pemusatan dan monopoli fakta kepada satu lembaga saja. Sentralisasi dan monopoli fatwa di tengah antusiasme syariah yang tumbuh dapat menimbulkan kelebihan beban yang mengganggu keberhasilan dari program sertifikasi. Selain itu, Undang-Undang Cipta Kerja juga akan mengokohkan paradigma bias industri dalam proses sertifikasi halal karena kualifikasi auditor sebagaimana ditegaskan dalam pasal 14 adalah sarjana bidang pangan kimia, biokimia, teknik industri, biologi, farmasi, kedokteran, tata boga atau pertanian. Maka dari itu, Said meminta warga NU harus memiliki sikap yang tegas dalam menilai Undang-Undang Cipta Kerja. Dia menegaskan kepentingan rakyat kecil tetap harus diperjuangkan. Dalam amar putusannya, Hakim menyatakan surat keputusan Kepala Bapas Kelas 2 Bogor dengan nomor W11.pas.pas.33.PK.01.05.02 1987 tanggal 18 Mei 2020
yang menjadi dasar pencabutan asimilasi yang dilakukan Kalapas Cibinong dengan surat nomor W11.pas.11.PK.01.04/1473 tidak sah. Mewajibkan tergugat mencabut keputusan Kepala Bapas kelas 2 Bogor nomor W11.pas.pas.33.01.05.02/1987 tanggal 18 Mei 2020 tentang pencabutan surat keputusan Kepala Lembaga Pemasyarakatan kelas 2 Bogor. Dalam pertimbangannya, hakim menyatakan surat keputusan pencabutan asimilasi Bahar dari Bapas Bogor yang menjadi objek sengketa tidak sah. Menurut hakim, surat keputusan itu harusnya disampaikan kepada Bahar maupun keluarga saat penjemputan. Bahwa objek sengketa tidak pernah disampaikan pada penggugat dan keluarga penggugat, objek sengketa digunakan menjadi dasar tentang pencabutan asimilasi narapidana atau anak. Menimbang surat keputusan Kalapas Cibinong tidak disampaikan ke penggugat meski dibawa tapi tidak dibacakan secara langsung saat menjemput, namun hanya disampaikan asimilasi dicabut. Sedangkan tergugat juga tidak menyampaikan objek sengketa maupun sesuai amanat sesuai pasal 60 ayat 1 tentang administrasi pemerintahan, menimbang bahwa karena eksepsi tergugat ditolak maka menolak eksepsi tergugat seluruhnya. Sebelum Habib Bahar bin Smith melalui kuasa hukum melayangkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT UN Bandung. Gugatan dilayangkan berkaitan dengan pembatalan program asimilasi yang dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan atau Bapas Bogor. Gugatan itu tercantum dengan nomor perkara 73-G-2020-PTUN-BDG. Bahar sendiri mendapatkan asimilasi sesuai Permenkumham nomor 10 tahun 2020 tentang pemberian asimilasi saat pandemi COVID-19. Namun selama beberapa hari asimilasi Bahar dicabut dan Bahar dijebloskan lagi ke penjara. Bahkan Bahar saat ini dipindahkan ke Lapas Nusa Kambangan.